Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darisa Fitriani dari Universitas Bina Bangsa. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan materi tentang strategi penjadwalan algoritma non-primitif. Namun sebelum lebih lanjut untuk ke materinya, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Nama saya Rani Dewi Febrahayu. Nama saya Eliani Galinding. Perkenalkan, nama saya Irfan Guntara. Perkenalkan, nama saya Hansen Bukasa Simanjuntak. Saya akan mulai untuk materinya. Di sini kami akan membahas 3 materi. Yang pertama FIFO, kedua SCF, dan ketiga HRN. Dan saya akan membahas materinya terlebih dahulu tentang FIFO. FIFO itu merupakan penjadwalan non-primitif dan penjadwalan tidak berprioritas. Proses-proses diberi jatah waktu untuk memproses berdasarkan waktu kedatangan. Jadi pada saat proses mendapat jatah waktu untuk proses yang dijalankan sampai selesai. Jadi menurut logika itu seseorang pembeli datang untuk membeli, maka penjual akan melayani pembeli yang datang terlebih dahulu, seperti itu. Dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya, Eliani dan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Guntara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan cara menghitung penjadwalan algoritma non-primitif menggunakan FIFO. Langsung saja saya akan menerangkan bagaimana caranya menghitung waktu proses dengan menggunakan cara FIFO. Pertama, nama proses, yakni ada P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Waktu tiba P1 adalah 0, waktu tiba P2 1, waktu tiba P3 2, waktu tiba P4 2, waktu tiba P5 5, waktu tiba P6 6. Dan lama eksekusi P1 udah 8, lama eksekusi P2 5, lama eksekusi P3 3, lama eksekusi P4 4, lama eksekusi P5 7, lama eksekusi P6 4. Cara menghitung waktu mulai eksekusi untuk proses P1. Terlebih dahulu kita harus mengetahui cara menentukan waktu selesai eksekusinya dengan rumus LE ditambah ME. LE untuk proses P1, LE nya 8 dan ME nya 0. 8 tambah 0 sama dengan 8. Waktu selesai eksekusi P1 kita taruh di mulai eksekusi P2. Untuk cara menghitung selesai waktu eksekusi P2, untuk mengetahui cara menghitung waktu selesai eksekusi P2, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu waktu LE P2 ditambah waktu mulai eksekusi P2, yakni 5 tambah 8 sama dengan 13. Ini hasilnya 13. Dan waktu selesai eksekusi P2 kita taruh di mulai eksekusi P3. Rumusnya juga sama, untuk menjumlahkan LE P3 ditambah ME P3, yakni 13 sama dengan 16. Kemudian waktu selesai eksekusi P3 kita taruh di mulai eksekusi P4. Rumusnya juga sama, untuk menjumlahkan waktu LE P4 yakni 10 ditambah waktu ME P4 yakni 16
10 tambah 16 hasilnya 24 untuk waktu selesai eksekusi P4. Dan waktu selesai eksekusi P4 kita taruh di mulai eksekusi P5. Waktu selesai P5 rumusnya juga kita sama menggunakan LE ditambah ME. LE P5 yakni 7 dan ME P5 yakni 26. Hasilnya 33. Waktu selesai eksekusi P5 yaitu adalah P33 dan waktu selesai eksekusi P5 kita taruh di waktu mulai eksekusi P6. Rumusnya juga sama menggunakan rumus LE ditambah ME sama dengan hasilnya 37. Nah, sekarang kita untuk mencari waktu TA-nya atau turnaround-nya menggunakan rumus SE dikurangi waktu tiba atau WT. Untuk nama proses P1 waktu kemudian untuk proses P2 juga sama, kita menggunakan waktu selesai eksekusi P2 kita kurangi waktu tiba P2 dalam kurung P1 ditambah P2 sama dengan hasilnya 12, atau dengan kata lain 13 dikurangi 1 dalam kurung 1 ditambah 0 hasilnya 12. Dan begitupun waktu proses P3 dan seterusnya sampai P6 kita menggunakan rumus yang sama, yakni contoh ketiga kita menggunakan nama proses P3, kita menggunakan rumus SE. Waktu SE P3 yakni 16 dikurangi waktu tiba P3 yakni 2 dalam kurung P3 ditambah P2 yakni 1 waktu tibanya. Dengan kata lain, waktu selesai eksekusi P3 yakni 16 dikurangi dalam kurung P3 waktu tibanya ditambah P2 yakni 1 ditambah 2 ya sama dengan 3. Jadi 16 dikurangi 3 sama dengan hasilnya 13. Begitupun dengan waktu proses P4, P5 dan P6 menggunakan rumus yang sama. Kemudian untuk mencari jumlah TA atau jumlah turnaround-nya, yakni kita tinggal menambahkan waktu turnaround seluruhnya mulai dari 8, 12 waktu proses P1, P2, P3, P4, P5 dan P6, yakni waktu turnaround-nya adalah 8, 12, 13, 22, 26 dan 26. Kita jumlahkan hasilnya 99 ya. Dan untuk mencari rata-ratanya 99 ini jumlah keseluruhan dari waktu turnaround kita tambahkan hasilnya jadi 99 ini. Untuk mencari rata-ratanya, rata-rata proses nilai waktu prosesnya antara dari P1 sampai P6 itu kita bagi 9 hasil jumlah TA ini kita 99 ini kita bagi seberapa banyak prosesnya, yakni dalam penerangan ini kita dengan menggunakan Vivo ini kita jumlah prosesnya terdapat 6 proses, yakni 99 dibagi 6 hasilnya 16,5 rata-ratanya. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal dengan menggunakan
kita ketahui bahwa jumlah antrian adalah 6, P1 sampai P6 dengan menggunakan waktu tibanya semua adalah 0, dan lama eksekusi berturut-turut antara lain P18, P25, P33, P410, P57 dan P64. Di sini kita akan mencari nilai mulai eksekusi, yang dimana nilai mulai eksekusi P1 yaitu 0. 0 ini kita dapat dari nilai P1 dari waktu tiba, 8 ini kita dapat dari turunan lama eksekusi, 13 ini kita dapat dari 8 ditambah 5 hasilnya 13, 13 ditambah 3 hasilnya 16, 16 ditambah 10 hasilnya 26, 26 ditambah 7 hasilnya 33. Lanjut, kita akan mencari nilai dari selesai eksekusi, yang dimana mencari nilai selesai eksekusi menggunakan rumus lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, yaitu 8 ditambah 0 hasilnya 8, 5 ditambah 8 13, 3 ditambah 13 16, 10 ditambah 16 26, 7 ditambah 26 33, dan 4 ditambah 33 hasilnya 37. Lanjut, di sini kita juga mencari nilai TA, yang dimana nilai TA ini kita dapat dari jumlah nilai keseluruhan dari selesai eksekusi. Hasilnya ini. Selesai itu kita juga akan mencari jumlah TA, yang dimana jumlah TA ini kita dapat menghitung dengan menjumlahkan keseluruhan dari jumlah TA, yaitu 8 ditambah 13 ditambah 16 ditambah 26 ditambah 33 dan ditambah 37, maka jumlah TA sama dengan 133. Kita juga akan mencari rata-rata, yaitu rata-ratanya ini kita dapat dari jumlah TA dibagi dengan jumlah antrian, yang dimana jumlah TA adalah 133 dan jumlah antrian adalah 6. Maka 133 dibagi 6, maka hasil dari rata-ratanya yaitu 22,16. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SJF. Jadi, SJF itu merupakan penjadwalan non-frenetik dan penjadwalan berprioritas. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Jadi prosesnya ini harus ditemukan terlebih dahulu nilainya. Dan mekanismenya adalah menjadwalkan proses dengan waktu terpendek terlebih dulu sampai selesai. Jadi maksudnya ini adalah kita mencari angka dari yang terkecil terlebih dahulu untuk menemukan hasilnya. Dan proses yang sedang berjalan bisa diambil oleh proses yang baru dengan estimasi sisa waktu yang dijalankan lebih rendah. Dan saya akan memberikan contoh soalnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Hansen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma SJF. Untuk cara pengerjaannya, pertama di sini kita harus mengurutkan lama eksekusi dari angka yang terkecil. Di sini lama eksekusi yang terkecil itu ada di P3, P4, P1, P2, P5 dan P6. Karena ini proses SJF, maka setiap penyelesaiannya jadi diawali dengan angka terkecil di lama eksekusi. Setelah itu kita baru bisa memprosesnya. Nah, setelah kita sudah mengurutkan lama eksekusi dari angka yang terkecil sampai yang terbesar, di sini lama eksekusi angka terkecil itu ada di P3. Dilanjut dengan P4, P1, P2, P5 dan P6. Nah, pertama kita mulai dari eksekusi proses pertama. 0 ini diambil
dari waktu tiba di proses pertama. Itu cuma 1 kali proses saja. Dan selesai eksekusi proses pertama ini, 2 ini diambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 2. Sedangkan TA proses pertama itu diambil selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, hasilnya 2. Lanjut kita ke proses yang kedua. Proses kedua itu yaitu P4. Di sini mulai eksekusinya 2. 2 ini diambil dari selesai eksekusi proses yang pertama. Lalu selesai eksekusi proses kedua ini yaitu 5. 5 ini diambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 5. Sedangkan TA proses kedua ini diambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba proses yang kedua, hasilnya 5. Lanjut kita ke proses yang ketiga yaitu P1. P1 itu lama mulai eksekusinya kita ambil dari proses yang kedua di selesai eksekusi, kita ambil dari sini. Lalu selesai eksekusi yang proses ketiga ini 9, diambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 9. Dan TA proses yang ketiga ini 9 ini diambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba proses yang ketiga, yaitu hasilnya 9. Lanjut kita ke proses yang keempat yaitu di P2. Mulai eksekusinya 9 ini diambil dari proses yang ketiga dari selesai eksekusi, kita ambil dari sini lalu kita taruh di sini. Dan selesai eksekusi proses yang keempat ini 14 itu kita ambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 14. Dan TA proses yang keempat ini TA nya 14 itu kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, hasilnya 14. Lanjut kita ke proses yang kelima. Di sini proses yang kelima itu mulai eksekusinya 14 itu kita ambil dari selesai eksekusi proses yang keempat, kita taruh di sini. Lalu selesai eksekusi proses kelima ini hasilnya 20 itu hasilnya dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 20. Dan TA proses yang kelima ini kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, hasilnya 20. Lanjut lagi kita ke proses yang keenam. Nah ini yang terakhir, mulai eksekusinya 20 kita ambil dari proses yang kelima dari selesai eksekusi, kita taruh di sini. Lanjut ke selesai eksekusi yang proses ke-6. 26 ini kita ambil dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, hasilnya 26. Dan TA dari proses yang ke-6 ini kita ambil dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, hasilnya 26. Dan di sini jumlah TA-nya ini 76. Dari mana 76? 76 ini hasil dari P3, P4, P1, P2, P5, dan P6, yaitu hasilnya 76. Dan yang terakhir rata-rata. Rata-rata ini kita ambil dari
jumlah TA di sini kan 76 dibagi 6 ini dari mana? 6 ini dari 6 proses ini. Kita ambil dari P3, P4, P1, P2, P5, P6. Ini ada 6 proses semua. Jadi 76 dibagi 6 itu hasilnya 12,67. Baik, demikian penjelasan dari saya tentang algoritma SJF. Baik, kami akan melanjutkan materinya tentang HRN. Jadi HRN ini merupakan penjadwalan non-primitif dan berprioritas dinamis serta perbaikan algoritma SJF. Kalau SJF itu proses yang memiliki waktu layanan lama atau waktu eksekusi. Jadi kemungkinan akan mendapatkan jatah waktu eksekusi atau gilirannya atau menunggunya lama untuk dieksekusi. Di sini ada prioritas proses itu tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan tetapi juga memperhatikan jumlah waktu tunggu proses tersebut. Di sini contohnya itu menggunakan 2 MSC kuota 100, maka prioritas yang digunakannya itu 50. Prioritas dinamis HRN dihitung berdasarkan rumus prioritas dikurangi waktu tunggu ditambah waktu layanan eksekusi atau waktu layanan eksekusi. Jadi karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka prosesnya yang lebih pendek mempunyai prioritas yang lebih baik. Disebut HRN ini karena waktu tunggu ditambah waktu layanan untuk tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani seperti itu. Dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh teman saya Rani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rani Dewi Febrahayu dari kelompok 1 kelas 2C INF semester 2, mata kuliah Sistem Operasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal tipe A2C algoritma HRN. Secara singkatnya, HRN itu merupakan strategi penjadwalan dengan prioritas proses tidak hanya berdasarkan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Begitu proses mendapat jatah pemproses, proses berjalan sampai selesai. Oke, di sini ada soalnya ya, yaitu algoritma HRN. Untuk tabelnya di sini tertera nama proses, waktu tiba, dan lama eksekusi. Untuk nama proses ada P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Dan untuk waktu tiba itu dari P1 sampai P6 ada 0, 2, 3, 5, 6, dan 8. Dan lama eksekusi dari P1 sampai P6 ada 5, 6, 4, 3, 7, dan 4. Oke, langsung aja ke proses tahap pertama, yaitu P1. Kita buat lagi untuk tabelnya, yaitu ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA. Atau bisa disingkat juga sebagai NP, WT, LE, ME, SE, dan TA. Untuk P1, waktu tibanya adalah 0 dan lama eksekusinya adalah 5. Untuk mulai eksekusinya itu kita ambil dari waktu tiba pertama, yaitu waktu tiba P1, yaitu 0. Dan selesai eksekusinya, untuk menentukan nilai selesai eksekusi itu ada rumusnya, yaitu dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, atau 5 ditambah 0 hasilnya adalah 5. Untuk TA-nya itu ada rumusnya juga, dari selesai eksekusi dikurangin waktu tiba,
atau dari 5 dikurangin 0 sama dengan 5. Karena belum ada proses lain yang tiba, P1 selesai dieksekusi 5 milidetik. Jadi untuk P1 itu selesai eksekusinya adalah 5. Maka tabel rasio penalti pertama, kita buat lagi nih tabelnya, yaitu nama proses, waktu sia-sia, rasio penalti. Untuk nama proses, kita mulai dari P2 sampai P6. Kemudian untuk waktu sia-sia, untuk menentukan waktu sia-sia, itu kita pakai rumus juga, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Untuk selesai eksekusi, kita ambil di selesai eksekusi P1. Tapi untuk seterusnya, untuk selesai eksekusi dari P2 sampai P6 itu tetap 5, 5, 5, 5, 5, karena selesai eksekusi dari P1 adalah 5. Untuk waktu tiba atau WT-nya itu kita bisa lihat ya di soal. Untuk P2 itu ada 2, untuk P3 3, untuk P4 5, untuk P5 6, dan untuk P6 8. Nah, mari kita tentukan aja langsung waktu sia-sianya. Untuk P2, 5 dikurangin 2 itu sama dengan 3. Maka kita masukkan kolom di waktu sia-sia P2. Kemudian untuk 5 dikurangin 3 itu 2. Untuk 5 dikurangin 5 itu 0. Untuk 5 dikurangin 6 itu min 1. Untuk 5 dikurangin 8 itu min 3. Jadi untuk waktu sia-sia P2 sampai P6 adalah 3, 2, 0, min 1, dan min 3. Kemudian kita tentukan juga rasio penaltinya. Rasio penaltinya juga ada rumusnya, yaitu dari waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Jadi untuk yang P2, waktu sia-sia P2 adalah 3. Kemudian lama eksekusinya adalah 6. Ini ya, P2 adalah 6. Dan dibagi lama eksekusi P2 tetap 6. Jadi 3 ditambah 6 dibagi 6 sama dengan 1,5. Untuk seterusnya sampai bawah itu sama. 2 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,5. 0 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 1. Min 1 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 0,85. Min 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 0,25. Jadi untuk rasio penalti dari P2 sampai P6 adalah hasilnya 1,5, 1,5, 1, 0,85, dan 0,25. Rasio penalti ke-1 yang tertinggi adalah P2 1,5 dan P3 1,5. Maka proses yang selanjutnya yang dieksekusi adalah P2. Untuk mengeksekusi suatu proses itu kita ambil dari nilai yang tertinggi ya. Dan di sini kita bisa lihat yang nilai yang tertinggi ada P2 dan P3, yaitu 1,5 dan 1,5. Karena prosesnya yang pertama duluan datang, jadi kita proses yang P2 karena dia adalah yang pertama kali datang. Kalau sepemahaman saya itu dia yang pertama kali kita tentukan hasilnya tuh, dibandingkan untuk yang P3 tuh. Kemudian kita buat lagi tabelnya untuk mengeksekusi P2. Oke, tabelnya tetap sama seperti yang di atas ya. Ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA. Untuk yang P2 itu sama, waktu tibanya itu ada ya di soal. P2 itu adalah 2, untuk lama eksekusinya untuk P2 itu adalah 6. Untuk mulai eksekusi yang P2 itu kita ambil dari selesai eksekusi P1, yaitu 5. Untuk selesai eksekusinya yang ini rumusnya sama seperti yang di atas ya, yaitu lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, atau 6 ditambah 5 sama dengan 11. Untuk TA-nya itu sama rumusnya seperti yang di atas, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, atau 11 dikurang 2 sama dengan 9.
Jadi proses P2 selesai dieksekusi yaitu 11 detik. Ini ya, selesai eksekusi P2 adalah 11 milidetik. Maka tabel rasio penalti kedua itu kita buat lagi ya. Ada nama proses, waktu sia-sia, rasio penalti. Untuk nama proses kita mulai dari P3 sampai P6. Untuk waktu sia-sia kita jangan lupa rumusnya sama seperti yang di atas, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Untuk selesai eksekusi itu berarti ini ya, selesai eksekusi terakhir, yaitu yang P2. P2 selesai eksekusinya adalah 11, jadi dari P3 sampai P6 itu tetap 11, 11, 11, 11. Untuk waktu tibanya kita bisa lihat di soal ya. Untuk P3 ada 3, untuk P4 ada 5, untuk P5 ada 6, dan untuk P6 ada 8. Oke, langsung aja kita kurangi. Untuk P3, 11 dikurangi 3 itu sama dengan 8, kita masukkan di kolom waktu sia-sia. Kemudian ada P4, 11 dikurangi 5 adalah 6. Kemudian P5, 11 dikurangi 6 adalah 5. Kemudian 11 dikurangi 8 adalah 3. Kemudian tetap sama, kita tentukan lagi rasio penaltinya. Untuk rasio penalti itu sama rumusnya seperti yang di atas ya, yaitu waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Oke, di sini kan kita sudah sudah tahu hasil waktu sia-sia dari P3 sampai P6. Kita masukkan saja ke sini rumusnya. Jadi untuk rasio penalti untuk P3 8 ditambah 4 dibagi 4 itu sama dengan 3. Kemudian untuk yang P4 6 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian untuk P5 5 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 1,7. Untuk P6 3 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 1,75. Oke, rasio penalti kedua tertingginya adalah P3 sama dengan 3 dan P4 sama dengan 3. Mengapa demikian? Sama seperti yang di atas alurnya, karena prosesnya yang pertama kali datang. Jadi kita untuk NP itu di P3 dan waktu tibanya adalah 3, lama eksekusinya adalah 4. Kemudian mulai eksekusinya itu sama alurnya seperti yang di atas, dari selesai eksekusi terakhir yaitu eksekusi P2. Jadi kita mulai eksekusi P3 adalah 11. 11 itu dari selesai eksekusi P2. Kemudian untuk selesai eksekusi P3 kita itu rumusnya sama seperti yang di atas alurnya, yaitu dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, atau 4 ditambah 11 sama dengan 15. Kemudian untuk TA alurnya juga sama, yaitu dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, atau 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Oke, proses 3 itu selesai dieksekusi, yaitu selesai eksekusi P3 itu adalah 15. Maka tabel rasio penalti ketiga itu kita buat lagi ya. Sama seperti yang di atas alurnya, ada NP, waktu sia-sia, dan rasio penalti. Itu kita mulai lagi dari P4 sampai P6. Untuk waktu sia-sia kita harus ingat ya rumusnya, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Itu adalah rumus untuk menentukan waktu sia-sia. Oke, ini tetap sama ya. Untuk selesai eksekusi kita ambil di selesai eksekusi terakhir, yaitu P3 ya. Jadi 15 tetap untuk P4, P5 juga 15, P6 juga 15. Untuk WT kita ambil di soalnya ya, ada untuk P6 waktu tibanya adalah 5, untuk P5 waktu tibanya adalah 6, dan P6 waktu tibanya adalah 8. Oke, langsung aja kita tentuin lagi. Untuk P4 15 dikurangi 5 yaitu 10, dan P5 15 dikurangi 6 yaitu 9. Untuk P6 15 dikurangi 8 yaitu 7. Kemudian kita tentukan lagi rasio penaltinya.
Untuk rasio penalti sama rumusnya seperti yang di atas. Jadi kita harus ingat ya, untuk rasio penalti itu rumusnya waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Untuk waktu sia-sia kita udah tahu hasilnya ada di samping kolom rasio penalti. Oke, langsung aja kita jumlahin ya. 10 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 4,3. 9 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 2,2. 7 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Oke, kita udah ketemu ya. Rasio penalti dari P4 sampai P6 adalah 4,3, 2,2, dan 2,7. Oke, kemudian ada rasio penalti ketiga, tertingginya adalah P4. Mengapa P4? Karena dia adalah nilai yang tertinggi. Ini ya 4,3 itu dia itu nilai dari P4. Maka proses selanjutnya yang dieksekusi adalah P4. Oke, kita langsung eksekusi lagi ya. Kita buat lagi tabelnya sama seperti yang di atas, nama proses, WT, LE, ME, SE, dan TA. Untuk nama proses P4 dan waktu tibanya adalah 5, lama eksekusinya adalah 3, mulai eksekusinya dari selesai eksekusi terakhir, yaitu selesai eksekusi P3. Kita cantumkan di P4, yaitu 15. Untuk selesai eksekusinya, rumusnya tetap sama seperti yang di atas, yaitu lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, atau 3 ditambah 15 sama dengan 18. Untuk TA itu sama rumusnya seperti yang di atas, dari selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, atau 18 dikurangin 5 sama dengan 13. Proses P4 selesai dieksekusi 18 milidetik. Ini ya, kita bisa lihat untuk P4 selesai eksekusinya adalah 18 milidetik. Maka kita tentukan lagi tabel rasio penalti keempat. Sama prosesnya seperti di atas ya, kita buat tabel dulu, nama proses, waktu sia-sia, dan rasio penalti. Kita mulai lagi nama prosesnya dari P5 sampai P6. Untuk waktu sia-sianya juga kita harus ingat juga dengan rumusnya, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba. Langsung aja, untuk P5 18 dikurangin 6 sama dengan 12. Kemudian P6 18 dikurangin 8 sama dengan 10. Untuk rasio penaltinya itu kita harus ingat juga rumusnya, yaitu waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Langsung aja ya kita tentukan. Untuk P5 12 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 2,71. Kemudian untuk P6 nya adalah 10 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 3,5. Oke, sudah gitu. Rasio penalti keempat yang tertinggi adalah P6 sama dengan 3,5. Kita bisa lihat ya di sini hasil rasio penalti dari P6 adalah yang tertinggi. Maka proses selanjutnya yang dieksekusi adalah P6. Kemudian kita buat lagi ya tabelnya seperti yang di atas, pakai nama proses, waktu tiba, LE atau lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA. Untuk yang P6 itu waktu tibanya adalah 8, kemudian lama eksekusinya adalah 4, mulai eksekusinya itu dari selesai eksekusi terakhir, yaitu selesai eksekusi P4. Kemudian kita cantumkan di sini ya 18. Untuk selesai eksekusinya kita harus ingat itu rumusnya ya. Untuk selesai eksekusi itu dari lama eksekusi ditambah mulai eksekusi, atau 4 ditambah 18 sama dengan 22. Untuk TA itu kita tentukannya sama rumusnya seperti yang di atas, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, atau 22 dikurangi 8 sama dengan 14. Proses 6 selesai dieksekusi adalah 22 milidetik. Oke, selanjutnya kita sudah di tahap akhir ya. Di tahap akhir ini kenapa P5 tidak diproses lagi? Karena dia adalah sudah berakhir, karena dia sudah tidak bisa dieksekusi lagi karena dia sudah yang terakhir gitu. Jadi kita langsung buat aja tabelnya ya, seperti yang awal, ada nama proses, waktu tiba, lama eksekusi, mulai eksekusi, selesai eksekusi, dan TA.
Untuk nama proses, kita ada P1, P2, P3, P4, P6, dan P5. Kenapa terbalik? Karena kalau menurut pemahaman saya itu kan kita ini mengeksekusi kayak P1 kan kita udah dieksekusi, 2 juga udah, P3, P4, P6 juga iya. Nah, maka yang P5 kan terakhir yang dieksekusi atau tidak dieksekusi, jadi dicantumkan di terakhir. Jadi untuk waktu tibanya itu tetap sama ya di soal. Untuk P1 ada 0, P2 2, P3 3, P4 5, P6 8, dan P5 6. Untuk lama eksekusinya itu juga sama, ada 5, 6, 4, 3, dan P6 4, dan P5 7. Untuk mulai eksekusinya itu sama ya rumusnya ya, yang saya bilang. Untuk kalau dari awal itu kalau mulai eksekusi itu ambil dari awal waktu tiba P1, dan terakhir ini dari selesai eksekusi P6 ya. Berarti ini untuk P5 itu selesai eksekusinya adalah P6. Jadi di sini untuk P1 sampai P6 ada 0, 5, 11, 15, 18, dan 22. Untuk selesai eksekusinya pun sama seperti yang di atas ya. Hasilnya 5, 11, 15, 18, 22, dan 29. Kemudian itu untuk TA-nya juga sama, ditentukannya seperti alurnya yang di atas. Prosesnya ada 5, 9, 12, 13, 14, dan 23. Kemudian kita jumlah total TA-nya. Untuk jumlah total TA dari P1 sampai P6 adalah 76. Dan nilai rata-rata dari 76 dibagi 6 adalah 12,7. Oke, sekian dari saya. Ini soal dan jawaban sepemahaman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika masih banyak ada kekurangannya. Terima kasih. Tetap di rumah, tetap aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.